Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erva Syahab Jasehena dengan NIM P17331123010. Saya dari kelas 1A, Prodi D3 jurusan Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit divertikulosis, divertikulitis, dan hemoroid. Definisi dari divertikulosis yaitu terbentuknya kantung di lapisan saluran pencernaan. Kantung ini disebut dengan divertikula. Divertikula terbentuk di dalam dinding usus yang lemah karena adanya tekanan di dalam lapisan dalam usus. Tekanan ini membuat usus menjadi menonjol keluar dan terbentuknya kantung. Lalu divertikulitis yaitu adanya infeksi atau peradangan kantung-kantung yang ada di bagian dalam usus besar. Lalu hemoroid. Hemoroid adalah pembuluh darah pena di bagian anus yang mengalami pembengkakan. Nama lain dari hemoroid yaitu wasir, bawasir, ataupun ambeien. Etiologi dari divertikulosis diperkirakan karena kurangnya mengonsumsi serat akan terjadi konstipasi atau ambeien di mana tinja akan menumpuk di usus dan akan menyebabkan tekanan di lapisan usus. Selanjutnya itu divertikulitas. Para ahli berpendapat penyakit ini disebabkan karena makanan yang dicerna di usus terlalu lambat. Lalu hemoroid. Hemoroid ini biasanya karena mengeden terlalu lama ketika membuang air besar, juga karena obesitas atau adanya beban di dalam perut, dan biasanya juga saat kehamilan karena rahim terjadi perubahan yang akan menyebabkan tekanan di pembuluh pena dan kurangnya mengkonsumsi serat. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari divertikulosis, adanya tonjolan pada kantung. Lalu divertikulitas adanya obstruksi atau trauma di divertikulum yang diikuti oleh infeksi. Dan hemoroid itu terjadi karena perpindahan bantal dari anus yang tidak normal yang akan menyebabkan dilatasi vena. Selanjutnya yaitu gejala klinis. Gejala klinis dari divertikulosis biasanya mengalami sakit perut atau kram, kembung, sembelit, ataupun diare. Lalu untuk divertikulitas biasanya itu nyeri di bagian bawah kiri perut, muntah, mual, demam, berkeringat saat tengah malam, dan kurangnya nafsu makan. Lalu untuk hemoroid ini dibagi menjadi dua, ada yang eksternal dan ada yang internal. Untuk yang eksternal biasanya mengalami iritasi atau gatal di lubang dubur, lalu adanya rasa ketidaknyamanan di sekitar dubur. Lalu untuk yang internalnya adanya sedikit darah ketika saat BAB dan mengalami nyeri ketika mengeden. Yang terakhir ada penata laksanaan gizi. Untuk divertikulosis biasanya melakukan diet tinggi serat, tapi itu tergantung dari kebutuhan seratnya. Lalu bisa juga mengonsumsi obat untuk mengurangi gejala, tetapi mengonsumsi suplemen apapun itu harus konsultasi kepada dokter. Lalu untuk divertikulitas biasanya melakukan rawat inap yang nantinya akan diberikan nutrisi pada cairan infus dan juga diberikan antibiotik untuk mengatasi infeksi. Lalu untuk hemoroid ini biasanya disarankan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah, sayuran, ataupun biji-bijian. Tetapi bila penyakitnya parah, bisa juga datang ke dokter dan disarankan untuk mengonsumsi obat-obatan atau tindakan medis lainnya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.